Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Hari ini kita akan mempelajari tentang statistika dasar. Ini materi SMP untuk kelas 7 dan 8 di kurikulum 2013. Jadi nanti di materi kelas 7 itu hanya sampai ke penyajian data. Kemudian untuk yang kelas 8 materinya sampai akhir, sampai pengolahan data menjadi pemusatan data dan penyebaran data. Oke, langsung saja. Ada beberapa materi. Yang pertama, kita ke definisi dulu. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data serta pengambilan keputusan berdasarkan kondisi objek yang diteliti. Jadi mulai dari ngumpulin data, menyajikan, sampai ngolah, ngitung angkanya, kemudian dari hasil perhitungannya itu kita bisa menarik kesimpulan gitu. Kemudian beberapa contoh penggunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama seperti penghitungan keuntungan atau laba. Kemudian menghitung IPM, IPK atau rata-rata kelas atau rata-rata nilai ulangan. Kemudian di bisnis itu misalkan yang suka saham, nanam saham, proyeksi peluang keuntungan seperti itu. Di industri meningkatkan jumlah produksi misalkan dan lain sebagainya. Ada beberapa istilah di statistika yang harus kita pahami sebelum masuk ke materi. Yang pertama tentang sampel dan populasi. Jadi misalkan ada sepiring ayam goreng, untuk mencicipi, untuk mengetahui apakah ayam goreng ini enak atau enggak, kita tidak harus memakan semuanya, tapi kita cukup mengambil salah satu dari ayam tersebut. Ketika rasanya enak, oh ayamnya enak, dari sampel yang kita ambil satu ayam itu, oh rasanya enak, berarti bisa disimpulkan bahwa ayam goreng dalam piring itu enak. Jadi ketika kita mengambil sampel ayam goreng, satu ayam goreng itu jadi sampel. Nah, ketika rasanya enak, kita mengolahnya, mencicipinya, kemudian mengambil kesimpulan bahwa oh rasanya enak, berarti kesimpulan itu bisa digeneralisasi atau diumumkan ke populasinya bahwa oh ternyata ayam goreng itu enak gitu. Contoh kedua, kalau misalkan kita mau melakukan lab, cek darah di lab, cek darah di lab, kita nggak mungkin mengambil semua darah kita, semua darah dalam tubuh, tapi cukup mengambil sampelnya saja. Misalkan kita mengambil darah beberapa mili, kemudian kita uji lab. Nah, hasil labnya itu nanti yang akan mewakili dari populasi darah. Misalkan ada orang mengalami beberapa gejala, kemudian diambil sampel darahnya di lab, kemudian ternyata hasilnya adalah tipoid atau tipes. Oh, berarti ada misalkan di sampel itu ada ketemu positif tipoid, berarti orang ini sedang terkena tipes seperti itu. Itu contohnya. Untuk pemahaman populasi dan sampel. Jadi kalau populasi itu semua kategori yang ada, kalau sampel itu salah satu atau bagian yang mewakili dari populasi. Nah, menurut Suharsimi R. Kunto, populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Jadi dia mewakili aja gitu. Nah, data itu apa? Dari sampel dan populasi ini kita mendapatkan yang namanya data. Merupakan hasil pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Biasanya berupa kumpulan angka-angka atau kualitas tertentu yang diperoleh dari pengumpulan data. Bentuk tunggal dari data adalah datum. Sebuah data biasanya terdiri dari beberapa datum. Contohnya seperti ini.
Jadi ini adalah nama sekolah, misalkan sekolahnya A, B, C, D, E. Jumlah siswanya itu 100, 125, 250, 300, 175. Nah, masing-masing ini 100, ini namanya datum. Ini data kuantitatif, bentuknya angka. Yang ini kondisi sekolah, misalkan baik, sedang, baik, kurang baik gitu. Itu namanya data kualitatif. Ini data yang bersifat kualitatif. Nah, satuannya ini namanya datum, kumpulannya dalam satu tabel ini namanya data. Seperti itu. Kemudian metode pengumpulan data. Ada 4 metode pengumpulan data secara umum. Yang pertama, registrasi atau pencatatan. Istilah ini lebih kepada pencatatan secara individu melalui beberapa institusi. Misalkan di Sdukcapil, setiap ada orang lahiran, anaknya didaftarkan punya akte kelahiran. Nah, itu setiap anak yang lahir dicatat, itu namanya registrasi atau pencatatan. Atau setiap orang yang menikah atau yang baru saja meninggal, kemudian keluarganya meminta surat keterangan kematian. Nah, itu namanya pencatatan. Pengaruhnya nanti biasanya ada di data pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah survei. Kita sering lihat survei baik offline maupun online. Survei ini adalah pengumpulan data di mana data diselidiki. Data yang diselidiki adalah elemen dari populasi. Jadi nggak semua itu dimintai pendapatnya. Contoh waktu pilpres. Dari misalkan kalau kita lihat di TV ada berbagai macam survei, itu mereka tidak mengambil sampel, mereka tidak mengambil data dari populasi tapi mengambil data dari sampel. Nanti ada teknik sampling, biasanya dipelajari di statistika di perguruan tinggi. Kemudian sensus, cara pengumpulan datanya secara lengkap di mana seluruh elemen dalam populasi yang menjadi objek penelitian diselidiki. Jadi ini seperti sensus yang terbaru adalah sensus penduduk 2020. Semuanya wajib mengisi, berarti datanya ini bersifat populasi. Semuanya dicatat, semuanya diolah. Selanjutnya adalah eksperimen. Anak-anak IPA, anak-anak yang sosial juga ada beberapa, sekarang banyak eksperimen sosial. Penelitian ini, pengumpulan datanya lebih spesifik untuk tujuan-tujuan penelitian tertentu. Misalnya, pemilihan unit-unit dari populasi, kemudian berikan perlakuan berbeda antar unit. Misalkan di sebuah lab ada bunga itu dimasukkan ke dalam beberapa warna yang berbeda. Ternyata kelopak bunganya itu beradaptasi dengan warna air tersebut. Salah satunya itu. Ada banyak eksperimen yang biasanya kita lakukan di lab, itu kan biasanya ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu namanya pengumpulan data secara eksperimen. Sedangkan alat pengumpulan datanya, dalam proses pengumpulan data, itu ada beberapa alat untuk memperoleh keterangan dari objek atau elemen. Yang pertama adalah kuesioner, daftar pertanyaan. Biasanya ini disurvei. Kemudian wawancara, tanya jawab langsung. Observasi, itu pengamatan, biasanya ada di eksperimen. Kemudian melalui pos telepon atau alat komunikasi lain. Seperti itu. Itu untuk definisi atau pengertian dasar tentang statistika. Yang kedua, kita masuk ke penyajian data. Yang pertama, penyajian data itu bisa dikatakan dibagi dua. Yang pertama tabel, yang kedua diagram. Tabel itu ada dua juga. Yang pertama tabel data tunggal, yang kedua tabel data kelompok. Tabel data tunggal itu biasanya datanya sedikit dan datanya tidak berulang. Sering sekali dinyatakan dalam bentuk bilangan, namun ada kalanya dinyatakan dalam bentuk tabel data frekuensi tunggal. Tabel ini merupakan cara menyusun data yang relatif sedikit. Pada data tersebut masing-masing baris dan kolom nilai terdiri dari satu nilai. Jadi frekuensi tunggal itu dia nggak berulang. Sedangkan tabel data berkelompok itu bisa ada yang menyebutnya tabel data frekuensi kelompok. Dia ada frekuensi atau kelas-kelas intervalnya.
seperti itu. Kalau frekuensi sederhananya yang tanpa interval biasanya nilainya itu punya frekuensi atau berulang. Jadi misalkan dalam satu kelas isinya 60 orang, itu didata berat badannya berapa, ternyata antara 40 sampai 44. Yang 40 itu ada 6 orang, 41 itu ada 12 orang, 42 itu ada 15 orang, dan seterusnya. Maksudnya seperti itu frekuensi. Nah, ada 3 cara menghitung rata-rata data kelompok, yaitu dengan menggunakan titik tengah, menggunakan simpangan rata-rata sementara, dan menggunakan kode atau coding. Ini untuk lebih lanjutnya. Kemudian cara penyajian data tabel data tunggal itu bagaimana? Misalkan sebuah lembaga survei melakukan pencatatan penjualan kendaraan bermotor selama 5 tahun pada sebuah dealer. Yakni kalau misalkan kita dapat datanya seperti ini nih. Tahun 2013 terjual sebanyak 345.000 kendaraan bermotor. Tahun 2014 terjual sebanyak 350.000 kendaraan bermotor. Tahun 2015 terjual sebanyak 300.000 kendaraan bermotor, dan selanjutnya. Nah, data ini dapat diubah dalam bentuk tabel data tunggal karena datanya ini relatif sedikit. Bukan sedikit nominal ininya, sedikit banyak ininya loh. Ini sedikit, jadi kita bisa ubah ke sini. Lebih ke jadi tampilannya yang kita ubah, isinya sama. Jadi kalau dari tabel ini kita bisa lihat, oh tahun 2013 penjualannya 345.000. Tahun 2016 berapa? 320.000. Tahun 2014 berapa? 320.000 juga, seperti itu. Kemudian penyajian data dalam bentuk tabel data berkelompok. Nah, kalau yang ini misalkan kita punya daftar nilai di sebuah kelas seperti ini. Data itu memiliki pola yang berulang. Pola yang berulang itu begini. Ini ada angka 5 di sini. Setelah data berlanjut, muncul ada angka 5 lagi. Kemudian masih lanjut lagi, ada angka 5 lagi, ada angka 5 lagi. Nah, angka 5 ini berulang beberapa kali. Dia mempunyai frekuensi. Angka 4 juga sama, angka 6 juga sama, dan seterusnya. Karena banyak data yang berulang, maka kita bisa melanjutkan atau mengubah data ini menjadi tabel data berkelompok. Tali atau turis ini adalah frekuensi yang muncul. Misalkan kita cari 3 ini munculnya sekali, oh berarti di sini tulis 1 kali. 4 ini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sini tulis 7 kali. Frekuensinya berapa? 1, 7, dan seterusnya. Itu untuk tabel data berkelompok. Kemudian yang kedua, selanjutnya setelah tabel adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama ada diagram gambar atau yang biasa disebut dengan piktogram. Diagram gambar atau piktogram ini diagram di mana datanya disajikan dalam bentuk gambar atau lukisan yang mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Jadi kalau di sini mobil, oh berarti ini datanya tentang mobil misalkan. Biasanya di bawah ada keterangan, misal satu mobil mewakili 1000 mobil. Kalau mobilnya kecil, berarti mewakili 500 mobil. Nah, kita lihat di tahun 2011 jumlahnya 5000. Berarti di sini dituliskan dalam gambar itu sebanyak 5 karena satu mobil mewakili 1000. Tahun 2012 6500, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan satu mobil kecil yang mewakili 500, berarti 6500, seperti itu. Nah, cara penyajiannya ini punya kelemahan sendiri. Yang pertama hanya tampak misalkan ada gambar orang yang hanya tampak setengahnya saja, itu digunakan untuk mewakili jumlah siswa yang hanya 10 orang. Nah, kalau misalkan mewakili 6 atau 8 itu akan sulit gambarnya, pembagiannya. Kalau misalkan
ini gambarnya satu gambar itu untuk 1000. Kalau gambarnya yang kecil 500. Kalau misalkan mobilnya misalkan di tahun 2016 itu 10.375. Nah, gimana gambarnya? Ini kan agak sulit gitu. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batangnya ini, hati-hati kalau diagram batang itu tidak berhimpit antara batang satu dengan batang yang lain. Kalau yang berhimpit, yang gambarnya kayak diagram batang tapi berhimpit, itu bukan diagram batang. Itu nanti masuknya ke OGIF. Nanti di materi SMA. Nah, diagram batang atau yang juga disebut dengan diagram balok merupakan visual data yang berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama serta telah dilengkapi dengan skala atau ukuran. Penyajian dalam diagram batang banyak dipakai untuk penggunaan data yang bersifat kategori. Kategori itu ini kilogramnya ini kategori namanya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dari data tabel sederhana, data tunggal, kita ubah ke bentuk diagram batang. Tujuannya apa sih? Ada orang yang ketika ini kan tabelnya baru sedikit. Bagaimana kalau tabelnya kategorinya itu banyak, misalkan sampai 20, 25, 30 dan selanjutnya. Mengetahuinya tinggi rendahnya suatu data, suatu kategori itu akan lebih mudah jika divisualisasikan. Nah, yang tabel data tunggal ini kita ubah ke bentuk diagram batang. Kalau kita melihat diagram batang, secara langsung kita akan melihat di berapa kilogram yang siswanya paling banyak. Kita langsung bisa lihat, oh 43 kilogram. 44 kilogram berapa siswa gitu. Nah, ini kan 8, 10. Kalau ini di tengah berarti ada berapa? 9 di sini. Benar? 9 orang. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada contoh lain. Ini untuk contoh diagram batang yang kategorinya lebih dari 1. Kalau tadi kan cuma 1 berapa kilogram. Kalau ini lebih dari 1 kategorinya, misalkan mangga, durian, rambutan. Di sini ada indeks, ada keterangan. Mangga itu yang warnanya biru, durian yang warnanya orange, rambutan yang warnanya abu-abu. Nah, panen buah Pak Amin itu misalkan ditanya, kalau kita lihat di diagramnya aja, misalkan tahun 2014 duranya berapa? Duren warna oranye, duranya 40. Terus panen rambutan itu apakah pernah mengalami penurunan atau tidak? Iya, dari kapan misalkan? Dari tahun 2015 ke tahun 2016. Gitu. Jadi kan karena ini rambutan warna abu-abu, dia turun kan bagian ini. Nah, ini berarti mengalami penurunan. Kemudian naik lagi. Jadi ini tuh untuk membaca membaca data lebih mudah. Tuh. Kemudian penyajian data dalam bentuk diagram garis. Penyajian data dalam bentuk diagram garis ini maksudnya bisa 2 jenis. Yang pertama hanya untuk tabel biasa. Hanya untuk data biasa atau tabel diagram dengan maksud ada melihat perkembangan karena waktu. Jadi yang pertama ini contohnya dari tabel yang tadi, kalau diubah ke diagram garis tampilannya seperti ini. Cara membacanya juga hampir sama dengan diagram batang. Diagram garis ini merupakan visual data yang bentuknya garis, didapat dari beberapa ruas garis yang menghubungkan berbagai titik pada bidang bilangan. Biasanya dipakai untuk menunjukkan kondisi suatu data yang serba terus atau berkesinambungan. Biasanya kalau yang berkesinambungan ini yang berkaitan dengan waktu. Dia juga, kalau yang batang itu tadi kategorinya bisa di sebelah kiri, tapi kalau yang diagram garis kategorinya yang berkaitan dengan waktu itu biasanya di sebelah bawah atau garis horizontal. Nah, ini contohnya. Untuk yang kategori dengan yang ada waktunya.
dengan lebih dari satu kategori. Ini kopi bagian biru, donat bagian orange, kemudian sandwich bagian yang abu-abu. Nah, di Januari itu penjualan donat ada 400, penjualan kopi ada 250, penjualannya sandwich ada 150. Nah, kita lihat misalkan dari grafiknya secara keseluruhan. Penjualan apa yang tidak pernah turun? Jawabannya adalah donat. Kalau misalkan kopi, di awalnya dia malah turun terus, kemudian baru naik. Kalau yang di sandwich dia turun, naik, turun lagi. Nah, ini gambarannya lebih jelas di sini. Kalau misalkan dia berkaitan dengan waktu, dari seiring waktu pertumbuhannya berbeda, gitu. Yang terakhir adalah diagram dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran merupakan visual data yang berwujud lingkaran yang sudah dibagi dalam beberapa juring atau sektor. Juring itu kayak potongan pizza. Kalau kamu lupa bagian lingkaran yang namanya juring, itu bayangin aja kayak pizza. Sesuai dengan data tersebut. Pada masing-masing sektor melukiskan kategori data yang sebelumnya sudah diubah ke bentuk derajat dan bisa juga dinyatakan dalam persentase. Caranya bagaimana? Ini dari data yang tadi, berat badan dan banyak siswa, kita cari dulu persentasenya. Misalkan cari persentase itu berarti banyak siswa per jumlah siswa kali 100%. Banyak siswanya 6, jumlah siswanya 60, berarti 6 per 60 kali 100 itu dapatnya 10%. 12 per 60 kali 100 itu dapatnya 20%, dan seterusnya. Kemudian setelah cari persentase, kita cari derajat. Buat apa nyari derajat? Cari derajat itu nanti gunanya untuk menggambarkan di diagram lingkarannya. Bagiannya itu berapa derajat juringnya. Di sini ini berapa derajat gitu. Nah, caranya adalah banyak siswa, sama kayak tadi, banyak siswa per jumlah siswa dikali 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat gitu. Jadi 36 per 360 dikali 6 per 60 dikali 360, hasilnya 36 derajat. 12 per 60 dikali 360, hasilnya 72 derajat, dan seterusnya. Setelah derajatnya ketemu semua, kita ubah ke sini, kemudian dikasih keterangan. Oh, yang 41 kilo itu ada 20%. Yang 42 kilo di sini ada siku-siku. Siku-siku itu berarti 1/4 lingkaran, 90 derajat, artinya dia 25%. Seperti itu. Next, kita ke pengukuran data. Yang pertama ada pengukuran data itu ada min atau rata-rata, median, nilai tengah, modus, kuartil, dan jangkauan. Yang min. Min dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyebutnya dengan rata-rata atau rata. Banyak kita paling sering itu ketemu rata-rata. Di kelas, rata-rata kelas berapa? Rata-rata penjualan berapa? Rata-rata pendapatan berapa? Rata-rata tinggi badannya berapa? Gitu. Macam-macam. Kita dapat mencari rata-rata dengan cara seperti ini. Rata-rata X bar itu sama dengan sigma X per N. Atau kalau misalkan kita baca, rata itu sama dengan jumlah semua data, sigma itu jumlah semua data per N, banyaknya data. Cara di atas biasanya digunakan untuk data tunggal. Masih ingat ya, data tunggal sama data kelompok. Nah, kalau datanya berfrekuensi atau data berkelompok, maka kita tinggal menyesuaikan. Data berkelompok itu nanti kan misalkan yang tadi 40 kilo itu ada 6 orang. Berarti sebenarnya datanya itu 40 kali 6. Nah, berarti X dikali F per sigma F. Jadi kalau kita baca juga, rata sama dengan jumlah perkalian data dengan frekuensi per jumlah frekuensi. Kita langsung ke contoh. Untuk data tunggal, misalkan diberikan data tunggal 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita suruh cari cara rata-ratanya. Ya sudah, kita langsung dijumlahin aja. Kita langsung cari aja. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan
6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 per 6. Hasilnya 46 per 6 sama dengan 7,67. Ini kalau kamu cari di komputer 7,666666666 sampai tak hingga dibulatkan, diambil 2 angka di belakang koma, kita bisa tuliskan 7,67. Bagaimana jika datanya berfrekuensi? Misalkan ada tabel frekuensi seperti ini. Kita bisa baca yang nilainya 5 itu 2, yang nilainya 6 itu 5, yang nilainya 7 itu 11, yang nilainya 8 itu 8 orang, yang nilainya 9 4 orang. Nah, tadi kan ada ini nih, X dikali F, maka kita ditambahin lagi bawahnya, atau tinggal tulis aja di bawahnya. Dikali 5 kali 2 10, 6 kali 5 30, dan seterusnya. Kemudian kita cari jumlahnya. Jumlah frekuensi dan jumlah nilai kali frekuensi. Yang ini dijumlah jadinya 30, yang nilai kali frekuensi dijumlahkan semua, hasilnya 217. Kemudian kita bagi 217 dibagi 30, ketemu 7,23. Rata-rata ini contoh dari frekuensi yang data tunggal. Nanti ada frekuensi data berkelompok yang ada intervalnya, itu beda lagi, nanti dipelajari di jenjang SMA. Kemudian yang kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan. Nah, ini kata kuncinya. Disusun dulu berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Secara matematis median dilambangkan dengan ME dan dapat dicari dengan cara berikut. Nah, jadi tadi kan wajib diurutkan dulu. Setelah diurutkan, kita lihat medianya ini banyak datanya. Sorry, ini salah diksi. Yang benar adalah banyak datanya atau N-nya itu ganjil atau genap. Kalau ganjil, mencari median itu tinggal X. X ini artinya datum ke N plus 1 per 2. Nah, sedangkan untuk median yang data ganjil, mencari median adalah datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 ditambah 1 per 2. Kalau masih bingung yang X itu artinya datum ke titik-titik. Contohnya adalah X2 artinya datum kedua dari sebuah data. Masih ingat kan bedanya datum sama data? Nah, kalau misalkan ini ada XN plus 1 per 2. Lah kalau N-nya 9, berarti X 9 plus 1 per 2 sama dengan X 10 per 2 sama dengan X5. Oh, berarti dia ada di datum kelima. Contohnya, untuk yang data ganjil, misalkan diberikan data 8, 6, 10, 6, 7, kemudian median data di atas. Sebelum kita cari median, diurutkan dulu menjadi 6, 6, 7, 8, 10. Nah, banyak datanya itu ganjil. Ada 5 kan? Jadi kita pakai rumus yang 5. Median sama dengan X N plus 1 per 2 sama dengan X 5 plus 1 per 2 sama dengan X 5 plus 1 jadinya 6 per 2, hasilnya X3. Jadi median dari data di atas ada pada datum ketiga. Datum ketiganya kita lihatnya dari yang sudah diurutkan, berarti 7. Kemudian untuk yang data genap diberikan data berikut 8, 6, 9, 10, 6, 7. Nah, untuk mencari mediannya kita mengurutkan terlebih dahulu menjadi 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat banyak datanya itu ada 6, artinya dia genap. Maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu X N per 2 plus X N per 2 plus 1 dibagi 2. Kalau kita masukkan akan ketemu 6 per 2 itu 3, 6 per 2 plus 1 itu jadinya 4. Jadi 6 per 2 nya dihitung dulu, 3 kan, ditambah 1 jadinya 4. Kalau yang ini tadi kan N plus 1 nya dihitung dulu bagi 2. Kalau ini N per 2 dulu ditambah 1.
hasilnya X3, kita lihat X3 yang dari data yang sudah diurutkan itu ada 7, X4 nya dari data yang sudah diurutkan dapatnya 8, berarti 7 tambah 8 per 2 sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5. Jadi median dari data di atas ada pada antara datum ketiga dan keempat, yakni 7,5 gitu. Kenapa di antara datum ketiga dan keempat? Kalau misalnya kita buat garis itu pas di sini. 7,5 kan di sini nggak ada angkanya. Tapi angkanya itu ada di mana? Ada di antara datum ketiga dan datum keempat gitu. Selanjutnya ada modus. Modus adalah data yang paling sering muncul dan data yang punya frekuensi yang besar. Kalau semua data punya frekuensi yang sama, berarti data itu nggak punya modus. Kalau dia punya ada data yang dia munculnya paling sering atau paling banyak, berarti ya itu modusnya. Kalau misalkan ada beberapa data, 2 atau 3 data yang frekuensinya paling besar dan dia sama besar, ya nggak apa-apa, berarti ketiga-tiganya atau keduanya itu merupakan modus. Contohnya yang data ini 8, 6, 10, 9, 7 semua frekuensinya 1, ya kan, semua muncul 1 kali, berarti dia nggak ada modus gitu. Kalau yang data kedua yang banyak muncul adalah angka 9 sebanyak 2 kali, berarti modusnya 9. Data ketiga ada 2 angka yang muncul 2 kali, yakni angka 7 dan 10, berarti modusnya 7 dan 10. Terakhir, belum. Selanjutnya ada angka 7. Ini angka 10 muncul 2 kali, angka 7 ternyata munculnya 3 kali, berarti modusnya 7. Gitu. Nah, kalau yang untuk data frekuensi gimana? Ini lebih mudah lagi. Kita tinggal mencari frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi yang paling tinggi adalah 12. 12 itu dari nilai berapa? 8. Jadi modusnya itu bukan 12, modusnya itu di nilainya. Frekuensi itu hanya untuk melihat frekuensi yang tertinggi atau yang muncul paling banyak. Kemudian ada kuartil. Kuartil adalah bilangan yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak atau sama besar, atau jadi seperempat. Kalau median itu membagi menjadi 2 karena dia pas di tengah. Kalau kuartil itu jadi 4. Nah, jadi karena bagi 4, kalau kamu bingung, kamu bayangin kamu bikin angka 4 pakai jari. Jari jempolnya ditekuk, ada 4 di situ. Nah, masing-masing jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking, jari manis itu adalah bagian data. Nah, spasinya itu adalah kuartilnya. Gitu. Kalau kita gambarkan di sini, misalkan ini adalah rentang data. Kemudian X-min itu adalah data awal. Jadi ini data yang sudah diurutkan ya. Data yang sudah diurutkan. X minimal ini adalah data awal atau datum yang paling kecil. Kemudian X max adalah datum yang paling besar atau yang tertinggi. Nah, data ini dibagi 4 bagian. Jadi yang bagian biru ini kan jadinya ada 4. Dibagi menjadi 4 bagian. Pembaginya menjadi kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 2 karena tepat di tengah, maka nilainya sama dengan median. Jadi median itu sama dengan kuartil 2. Apabila datanya ganjil, kita bisa langsung mencari nilai Q1, Q2, Q3-nya dengan rumus misalkan QA sama dengan XA per 4 dikali N plus 1. A-nya ini jadi menyesuaikan. A-nya misalkan kamu mencari kuartil 1, berarti Q1 sama dengan X1 per 4 kali N plus 1. Kalau kamu cari kuartil ketiga, berarti Q3 sama dengan X3 per 4 dikali N plus 1. Nah, berarti kalau misalkan karena median sama dengan kuartil 2, boleh nggak kita cari median pakai rumus kuartil? Bisa aja.
nilainya akan sama. Terus apabila datanya genap, kita harus cari, jadi nyari median berulang, istilahnya kayak gitu. Nyari Q2 dari data secara umum dulu, nyari mediannya dulu. Nah, setelah datanya dibagi dua, masing-masing data yang udah dibagi dua itu kita cari mediannya juga gitu. Contohnya gimana? Contohnya, yang pertama, kalau misalkan datanya tunggal dulu. Oh, datanya ganjil dulu, sorry. Ada data 5, 6, 7, 3, 2, 6, 4. Datanya tuh ganjil, ada 7. Yang pertama kita urutkan dulu. Kalau kita tahu ganjil, berarti kita langsung bisa cari Q1 berarti X1/4 kali 7 plus 1 sama dengan Q1/4 kali 8 sama dengan X2. X2 itu artinya datum kedua. Berarti datum kedua dari data yang sudah diurutkan, hasilnya adalah 3. Q2-nya sama, ketemunya X4, berarti Q2-nya ada di datum keempat, berarti 5. Oh, berarti 5 ini juga menjadi median. Kemudian ketiganya ada di X6. X6 itu berarti di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini datumnya ada datum ke-6, hasilnya 6. Berikutnya contoh kalau misalkan dia ganjil. Saya kasih dua contoh untuk yang untuk yang genap. Jadi contoh kedua untuk yang genap. Saya kasih 2 contoh untuk yang genap. Yang pertama genap yang jika dibagi 2 itu hasilnya genap juga. Dan N genap yang kalau dibagi 2 hasilnya ganjil. Itu berbeda. Yang pertama kalau N genap kalau dibagi 2 hasilnya ganjil. Maksudnya begini. Datanya kita urutin dulu nih. Dapat 6. Kita cari median. Cari median. Nggak perlu saya jelasin ya. Cari median dulu pakai data yang tadi. Kalau nanti masih bingung bisa di-pause dulu sambil dibaca. Hasilnya 55. Nah, 55 ini kalau kita gambarin itu ada di sini, di tengah. Antara 5 sama 6. Antara 5 sama 6. Berarti karena Q2-nya di sini, Q2 ini membagi data ini menjadi 2. Ada di data bawah, ada di data atas. Data bawah itu sebelumnya Q2, data atas itu setelahnya Q2. Data bawah itu kita cari mediannya lagi. Q1 cari median dari 2, 3, 5. Caranya gimana? Tinggal X 2/4 kali 3 plus 1 sama dengan X 2/4 kali 4 sama dengan X2. Datum kedua itu sama dengan 3 di sini. Caranya sama untuk yang ketiga. Kita tinggal mencari datum yang atas gitu. Jadi dari data yang ini sama data yang ini kita cari mediannya lagi. Kalau 3 gini kan gampang ya. Oh, ini tengahnya nih, udah pasti. Oh, ini tengahnya nih, udah pasti gitu. Ini contoh, nanti bisa saja data contoh ini diterapkan di data yang banyak. Misalkan ada 50, 100, kan nggak mungkin kamu ngitung satu persatu. Enaknya pakai langsung dimasukin ke sini. Contoh berikutnya, kalau genap itu ketika dibagi 2 hasilnya genap juga. Contohnya 8 bagi 2 itu 4. 12 bagi 2 itu ada 6 gitu. Nah, itu beda. Yang pertama datanya kita urutin dulu. Setelah diurutkan, kita tahu bahwa N-nya itu genap dan ada 8. Kita langsung gini, oh ada 8. Nyari median. Berarti median yang pertama itu dari semua data ini. Semua data ini kita cari hasilnya 55. Nah, 55 kan di sini. Membagi jadi 2. Membagi jadi 2. Yang pertama ada 2, 3, 4, 5, yang kedua ada 6, 6, 8, 9. Q1 itu cari median dari 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya digambar jelas ya di sini. Kita tinggal mencari mediannya. Kenapa X2 plus X3? Ini gini nih. Datanya 4. 4 bagi 2 berarti ada 2. 2 tambah 1, 3.
Berarti X2 tambah X3 per 2 sama dengan 3 plus 4 bagi 2 sama dengan 7 per 2 sama dengan 3 per 5. Kemudian untuk Q3 kita cari median dari 6, 6, 8, 9. N-nya 4 kan? Jadi tuh N-nya tuh dari sini. N-nya 4. Berarti mediannya adalah X2 plus X3 bagi 2. X2-nya 6, X3-nya 8. Berarti 6 tambah 8 bagi 2 ketemunya adalah 7. Kalau digambar di sini posisinya. X1 di sini. Nilainya berapa nih? Berarti kan 3 tambah 4 bagi 2. Jadi rata-rata dari sini. Kalau X3-nya berapa nih? 6 sama 8. Nah, jadi data yang diurutkan itu belum tentu nilainya berurutan juga. 6 sama 8. Hasilnya di sini masih ada angka 7. Misalkan nanti ada habis 6, 15. Berarti ya 6 tambah 15 bagi 2. Berapa tuh? 10,5. Itu. Yang terakhir tentang jangkauan. Jangkauan atau disebut juga dengan rentang atau range. Jadi nanti ada soal yang pakai rentang, ada soal yang pakai range, itu artinya sama dengan jangkauan. Jangan bingung. Jangkauan itu paling mudah, cuman mencari selisih antara data dari nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, tapi sebelumnya kita harus kalau datanya sedikit bisa diurutin dulu. Atau kalau enggak, ya cari aja data terkecilnya berapa, data terbesarnya berapa, terus cari selisihnya. Contoh, ada 5, 6, 7, 2, 6. Ini saya urutin dulu ya, saya urutin karena datanya sedikit, jadinya 2, 3, 5, 6, 6, 7. Jangkauannya, data terbesarnya itu 7, datum terbesarnya itu 7, datum terkecilnya 2, berarti 7 kurangi 2 sama dengan 5, rentangnya itu ada 5. Gitu. Nah, ada lagi yang namanya jangkauan interkuartil. Kalau tadi yang jangkauan biasa itu datum terbesar kurangi datum terkecil. Kalau jangkauan interkuartil ada kata interkuartil di situ, berarti yang kita hitung adalah kuartil terbesar dikurangi dengan kuartil terkecil. Nah, berarti selain mengurutkan data, kalau jangkauan interkuartil, kita harus tahu dulu kuartil 1 sama kuartil 3-nya berapa. Gitu. Jangkauan interkuartil itu Q3 dikurangi Q1. Ini mencari kuartilnya tidak saya sertakan, karena kita pakai data yang tadi. 5, 6, 7, 3, 2, 6. Kalau diurutin jadi seperti ini. Q3 sama Q1-nya itu Q3-nya 6. Q1-nya 3. Kalau kita cari selisihnya sama dengan 3. Oke. Itu dari saya. Ini untuk soal latihan. Bisa kalian coba. Silahkan di pause. Nah, jika sudah di-post, di-screenshot atau dicatat, silahkan dicoba. Jika ada yang kesulitan, nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan dengan teman atau guru kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.